Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan bagi kita semua. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap menjalani aktivitas keseharian kita. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan jual beli. Dalam pembahasan jual beli yang perlu kita pahami yang pertama adalah pengertian jual beli. Dalam kitab fikih, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual atau mengganti. Definisi lain, jual beli dalam kitab Fathul Mu'in yang berarti menukarkan harta dengan harta menurut cara tertentu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukarkan harta dengan cara pemindahan milik dan kepemilikan. Dari definisi tersebut di atas, diketahui bahwa jual beli mempunyai arti berpindahnya hak milik atas sesuatu barang atau benda kepada pembeli dan hak menentukan harga bagi si penjual. Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yang harus kita pahami dalam jual beli, rukun dan syarat jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar menjadi sah menurut syarat. Rukun dan syarat jual beli yang pertama ialah ada orang yang berakad, al-muta'aqidaini, yaitu penjual dan pembeli. Syaratnya apa? Syaratnya ialah penjual dan pembeli itu harus mukallaf. Kemudian yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang berbeda. Dalam hal ini penjual dan pembeli. Kemudian akad jual beli dilakukan berdasarkan kehendak sendiri. Rukun yang kedua, ada sigat atau ungkapan ijab dan qabul. Para ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang dicerminkan dalam sigat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan menjual dari penjual, sedangkan qabul adalah ungkapan persetujuan membeli dari pembeli. Contoh, penjual mengatakan, "Saya jual buku ini seharga 7.500. Lalu pembeli menjawab, "Saya beli dengan harga 7.500. Jika di antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Kemudian rukun yang ketiga, ada barang yang dijual belikan. Syaratnya apa? Barang yang dijual itu harus suci. Barang yang dijual ada manfaat. Kemudian keadaan barang yang dijual dapat diserahkan. Barang yang dijual harus milik penjual. Kemudian barang yang dijual harus diketahui harganya dan disepakati nominalnya oleh kedua belah pihak. Saya lanjut ke yang ketiga, macam-macam jual beli.
Macam-macam jual beli. Yang pertama itu jual beli yang sah. Artinya apa? Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat. Jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Kemudian yang kedua, jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang ini ada praktek jual beli yang dilarang agama, tapi sah secara akad. Yang mana itu? Yang pertama, membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kemudian, membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga yang berlaku di pasar. Kemudian yang ketiga, jual beli yang dilakukan dengan tujuan menghambat para penjual yang sedang dalam perjalanan dengan membeli barang dagangannya sebelum mereka sampai ke pasar. Kemudian yang keempat, membeli barang untuk ditimbun dengan maksud agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih mahal ketika masyarakat sedang membutuhkannya. Kemudian yang kelima, membeli barang yang bermanfaat tetapi digunakan untuk alat kemaksiatan. Kemudian yang keenam, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ya, ini yang dilarang. Kemudian jual beli yang dilarang dan tidak sah. Yang pertama, menjual air sperma binatang sebagai bibit karena tidak diketahui kadarnya. Yang kedua, jual beli barang yang belum dimiliki. Yang ketiga, jual beli dengan sistem ijon. Yang mana itu? Ya, yang jual beli yang belum jelas barangnya, seperti menjual hasil pertanian yang belum nyata hasilnya. Tanaman padi yang masih hijau misalnya, buah-buahan yang masih muda, karena ini dapat merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, menjual anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Karena ini belum jelas ya, apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati. Kemudian yang kelima, menjual beli barang atau benda najis seperti bangkai, babi, darah, khamar atau minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ya, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan jual beli. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar, karena kata Aristoteles, pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buah yang sangat manis. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.